Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Seringkali kita bisa mendengar sebuah kata hidup takut akan Tuhan. Dan ini memang benar sebuah kehidupan yang harusnya menjadi tatanan baru buat kita. Saya masih berbicara mengenai bagaimana kita bisa menata hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dan semua kembali kepada kita dan juga dengan kekuatan Tuhan. Jadi sebuah sikap yang perlu kita lakukan adalah sebuah keputusan bahwa saya akan hidup takut akan Tuhan. Artinya begini, takut akan Tuhan berarti kita menghormati pribadi Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Memang saya tahu tidak mudah saudaraku dengan kita menghormati pribadi Tuhan. Karena kita tidak bisa melihat secara fisik siapa Tuhan dan tentang Tuhan. Kita hanya menaruh percaya, menaruh iman kepada Tuhan bahwa Dia ada di seluruh langkah hidup kita. Dan perlu kita mengerti bahwa Alkitab yang kita baca itu adalah firman yang bersumber dari Tuhan dan perlu kita taati untuk kita lakukan. Bukan hanya kita mengerti dan paham titik komanya di mana, tapi lebih daripada itu kita harus taat, dan dengan demikian kita menaruh harap, mengandalkan sesuatu yang besar terjadi atas kehidupan kita. Sahabat-sahabat saya, hidup dan takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menaruh hikmat Tuhan di atas segala sesuatunya bagi kita. Dengan Anda menaruh hikmat Tuhan, berarti kita benar-benar memperlengkapi diri kita dengan hal-hal yang rohani. Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagaimana firman Tuhan berkata ketika Anda takut akan Tuhan, itu merupakan awal di mana kita mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah pemahaman yang baru. Tapi orang yang bodoh, orang yang bebal selalu menghina hikmat Tuhan, selalu menghina didikan dari firman Tuhan. Dengan kita memiliki hikmat Tuhan, saya melihat beberapa hal keuntungan yang dapat kita nikmati bersama-sama. Yaitu apa? Dengan kita memiliki hikmat Tuhan, kita lebih teratur di dalam perkataan kita. Saya ulang kembali, kita lebih teratur, kita lebih disiplin, kita lebih tertata dalam mengatur kosakata dalam percakapan kita hari demi hari. Sahabat-sahabat saya, seringkali kita berdosa dengan perkataan kita. Mulut kita tidak terkendali, ucapan kita ucapan yang kotor, ucapan kita ucapan yang menjatuhkan sesama kita. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita melukai orang lain dengan perkataan kita. Ya, seringkali mulut kita itu menjadi mulut yang begitu tajam menyakiti perasaan orang lain. Karena apa? Kita tidak punya pengendalian hidup kita. Kita tidak punya kontrol dalam lidah kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga seringkali kita mengucapkan hal-hal yang jahat. Sekalipun kita mungkin rajin ke gereja, kita rajin gemar membaca firman, tapi ketika pola pikir kita tidak ada dan tidak ada takut akan Tuhan, maka perkataan kita menjadi perkataan yang kotor, perkataan yang tajam, perkataan yang gak terkendali. Itulah kita mesti jujur kepada Tuhan. Seringkali kita terjebak dalam perkataan-perkataan yang tidak membangun. Lalu juga bersikap. Seringkali kita bersikap acuh tak acuh. Kita bersikap cuek. Kita bersikap masa bodoh dengan kondisi, dengan orang lain, apalagi dengan pelayanan. Seringkali kita bersikap yang masa bodoh. Kita juga seringkali menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang merasa paling benar sendiri karena kita punya posisi. Ini sangat-sangat berbahaya. Hikmat Tuhan akan menolong kita supaya Anda punya penguasaan hati, lebih terkontrol, lebih baik lagi. Sehingga kita bijaksana di dalam bersikap, kita bijaksana di dalam mengatur semua arah hidup kita, pilihan-pilihan kita. Jadi dengan hikmat Tuhan akan membantu kita dalam mengolah perkataan, dalam bersikap dan berperilaku, dan juga dalam semua pilihan-pilihan hidup yang kita jalani. Tuhan menolong kita semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi, supaya kita semakin hari semakin punya tatanan kehidupan yang lebih baik, yang bermoral, dan tentu
berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman yang bisa kami terima saat ini juga. Sungguh Tuhan, firman-Mu kekuatan buat kami. Firman-Mu akan menolong kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana dalam berkata-kata, dalam bersikap, dan dalam banyak pilihan. Karena kami takut akan Tuhan. Kami menghormati Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Kami mau setia, mengandalkan, menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Roh Kudus tolong kami semua supaya langkah hidup kami menjadi langkah kehidupan yang selaras, sesuai, dan diarahkan oleh Tuhan sendiri. Dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.